Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, dan kiranya melalui setiap kebenaran firman Tuhan yang kita telah renungkan dari tadi pagi, ibadah yang pertama, ibadah kedua, dan malam ini ibadah yang ketiga, kita selalu diberkati, kita semakin diperkaya dengan pengenalan akan Tuhan, dan kita terus bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala, dan kita selalu hidup memuliakan Tuhan melalui hidup yang dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa untuk minta pertolongan Tuhan untuk memimpin kita dalam perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, kami siap untuk mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik, kita ada di minggu yang pertama di bulan Juni di tahun 2020 ini. Sudah 6 bulan kita jalani, ini masuk ke bulan yang ke-6. Dan bulan yang baru juga dengan tema yang baru, Bapak Gembala sudah menentukan bagi kita tema untuk kita renungkan di bulan Juni ini, yaitu The Second Coming of Christ, dan atau kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan ini yang kita renungkan, dan kiranya melalui perenungan kita sepanjang 1 bulan ini, kita semakin diteguhkan dalam pengharapan kita tentang kedatangan Tuhan yang Dia janjikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Firman Tuhan demikian: ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga." Ini adalah yang diteguhkan oleh malaikat. Maksudnya berita atau janji yang diteguhkan oleh malaikat. Sebelumnya Yesus juga sudah menyampaikan janjinya kepada para murid bahwa Dia akan datang kembali. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-3 bisa kita lihat di sana. Firman Tuhan berkata demikian: "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Yesus akan datang kedua kalinya? Inilah yang kita renungkan pada malam ini. Mengapa Yesus berjanji untuk datang kedua kalinya? Kedatangan kedua kali itu yang pertama adalah untuk menggenapi janji yang Yesus sudah sampaikan kepada para murid untuk semua orang percaya. Sehingga kedatangan yang kedua kali nanti kita tidak tahu kapan Yesus akan datang yang kedua kali. Tetapi kedatangannya kedua kali itu adalah yang pertama untuk menggenapi janji yang Dia berikan kepada para murid untuk semua orang percaya. Dan janji ini ketika saya membaca firman Tuhan, merenungkannya, sungguh saya merasa tersanjung ketika melihat janji yang Yesus berikan kepada kita orang percaya. Karena apa? Karena Dia akan datang kedua kali untuk menggenapi janji yang Dia berikan kepada kita, kepada saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan janji itu adalah janji yang begitu indah. Lihat, perhatikan kembali di dalam pembacaan kita di Injil Yohanes 14 ayat yang ketiga. Yesus katakan bahwa aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Bagi siapa? Bagi kita. Dia menyediakan tempat bagi kita. Lalu Dia akan datang kembali untuk membawa kita ke tempatnya, untuk membawa kita kepada Yesus. Dalam terjemahan New King James Version dikatakan di sana, "And receive you to myself." Tuhan akan membawa kita untuk menerima kita kepada dirinya, untuk dirinya. Sehingga tempat yang Yesus janjikan
adalah tempat di mana Yesus berada. Yesus bukan sekedar menjanjikan sebuah tempat buat kita. Sekali lagi, Yesus bukan sekedar menjanjikan sebuah tempat yang indah untuk kita, tetapi Dia menjanjikan sebuah tempat di mana Dia ada di sana, dan Dia ingin berada bersama-sama dengan kita selama-lamanya. Inilah janji. Dan janji ini membuat saya merasa tersanjung, begitu terpesona, begitu cintanya, begitu Dia menghargai kita, begitu Dia ingin bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu Saudara, inilah yang Yesus ingin genapi, yaitu janji untuk kita. Begitu luar biasanya saya merasa sebagai orang percaya, merasa begitu tersanjung, karena Dia datang untuk menyelamatkan kita. Kedatangan yang pertama, Dia datang untuk menyelamatkan kita, dan kedatangan yang kedua, Dia datang untuk menjemput kita, orang-orang percaya. Silahkan Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita merenungkan janji ini, dan bagaimana perasaan kita? Apakah kita juga merasa hal yang sama? Kita begitu tersanjung, terpesona karena Pencipta semesta berjanji untuk datang bagi kita, untuk menjemput kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa Yesus datang yang kedua kali? Apa tujuan Yesus datang untuk yang kedua kali? Mari kita membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-30. Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-30. Firman Tuhan demikian. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ini tujuan kedatangan yang kedua, yaitu untuk menyatakan kemuliaan. Sekali lagi, tujuan kedatangan kedua, mengapa Yesus datang untuk kedua kalinya? Untuk menyatakan kemuliaan. Kedatangan kedua sungguh berbeda dengan kedatangan yang pertama. Ketika Yesus datang ke dunia sebagai seorang manusia, menjadi bayi, dan tidak diketahui oleh banyak orang peristiwa kelahirannya, kedatangannya. Hanya para gembala yang tahu, dan 2 tahun kemudian baru orang Majus datang untuk melihat bayi Yesus. Datang dalam kesederhanaan, datang Dia lahir di kandang domba, dan bukan dari keluarga kerajaan. Dia lahir di sebuah keluarga yang sederhana. Kedatangan yang kedua akan sangat berbeda dengan kedatangan yang pertama. Kedatangan yang pertama penuh dengan kesederhanaan. Kedatangan yang kedua akan penuh dengan kemuliaan dan kekuasaan. Firman Tuhan katakan, kedatangan yang pertama tidak disaksikan oleh banyak orang, tidak disaksikan oleh banyak mata, tetapi kedatangan kedua, firman Tuhan catat, semua bangsa akan melihat kedatangannya di awan-awan, dan semua bangsa akan menyaksikannya dengan jelas. Ini perbedaan kedatangan pertama dan kedatangan yang kedua. Dan apa dampaknya bagi kita? Ketika Yesus datang dalam kemuliaan, semua mata akan melihat, semua mata akan menyaksikan Yesus datang. Mari kita melihat firman Tuhan di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang keempat. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaan. Jadi ketika nanti Yesus datang dalam kemuliaan dan kekuasaannya, maka kita juga sebagai orang-orang percaya, firman Tuhan katakan, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya akan datang, harinya akan datang, bahwa Yesus akan datang dalam kemuliaan, dan kita juga akan dipermuliakan dalam kemuliaan yang besar itu, dan semua mata akan melihat. Jadi hari ini, Anda yang mengalami penghinaan, engkau yang diolok-olok karena kekristenanmu, engkau yang dihambat karirmu karena kekristenanmu, engkau yang bahkan teraniaya, disiksa karena kekristenanmu, ingat, satu kali kelak
akan datang. Kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan bagi kita sebagai orang-orang percaya. Dan ini adalah sebuah pengharapan yang besar. Saya rasa ini cukup untuk membuat kita bersabar, membuat kita tetap tenang dalam segala bentuk cobaan, tantangan yang kita hadapi sebagai orang Kristen. Jadi kedatangan yang kedua, yang pertama dia datang untuk menggenapi janjinya. Yang kedua, dia datang untuk menyatakan kemuliaan. Dan yang ketiga, yang terakhir, kedatangan yang kedua kalinya. Mari kita membuka 2 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-7. 2 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-7b sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan demikian. Pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Jadi yang ketiga, tujuan Yesus datang untuk kedua kalinya. Mengapa Yesus datang kedua kali? Tujuannya adalah untuk menghukum dunia. Ini sebuah peristiwa yang mengerikan, yang dahsyat, di mana Tuhan datang untuk menghakimi, untuk menghukum dunia yang tidak mau percaya dan tidak mau taat pada Injil Yesus Kristus. Luar biasa. Ini adalah sebuah kengerian besar yang akan terjadi. Tuhan sudah bersabar. Firman Tuhan katakan, anggaplah hari ini Tuhan belum datang. Karena banyak orang yang bertanya, akhirnya juga mereka melecehkan kekristenan. Mana Kristus yang engkau nanti-nantikan untuk datang? Dari dulu sampai sekarang Yesus tidak datang-datang juga. Yesus tidak menepati janji. Yesus lalai menepati janjinya. Sekalipun firman Tuhan katakan, sekalipun banyak orang menganggap kesabaran Tuhan adalah sebuah kelalaian, tetapi ini merupakan kesempatan bagi kita untuk menata diri kita, supaya kita siap untuk menantikan hari kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kedatangan yang kedua kali, Yesus akan menghukum dunia. Oleh sebab itu, mari kita mempersiapkan diri untuk kedatangannya. Kesimpulan dari 3 poin ini. Yang pertama tadi, Yesus datang untuk menggenapi janjinya. Yang kedua, Yesus datang untuk menyatakan kemuliaan. Yang ketiga, Yesus datang untuk menghukum dunia. Kesimpulannya adalah, dari 3 poin ini ada 2 hal yang akan terjadi ketika Yesus datang. Yang pertama, akan terjadi sukacita besar, sukacita terbesar. Dan yang kedua, akan terjadi kengerian yang terbesar. 2 hal ini cukup untuk menjadi pengharapan bagi kita. Sukacita besar kita akan terima nanti, dan itu menjadi pengharapan buat kita, bahwa kita akan menerima dan mengalami sukacita yang besar itu, karena kita telah percaya dan mengikuti Yesus sepanjang kehidupan kita. Sukacita besar dan kengerian yang besar itu cukup untuk membuat kita semangat untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Karena kengerian yang besar itu adalah kengerian yang sangat dahsyat, kengerian yang kekal. Karena hari itu tertutuplah semua pintu pertobatan, dan tidak akan ada gunanya, tidak ada fungsi penyesalan. Hari itu akan terjadi penyesalan besar-besaran. Mari hari ini kita manfaatkan waktu yang ada. Yesus belum datang, kita manfaatkan waktu untuk memberitakan Injil, untuk mengabarkan Injil, supaya semakin banyak orang yang akan mengalami sukacita besar pada saat Yesus datang, dan tidak ada orang yang mengalami kengerian yang besar ketika Yesus datang kedua kalinya. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini untuk kita, supaya kita bisa merasakan pengharapan yang Yesus berikan kepada kita. Ada janji yang akan Dia genapi, ada kemuliaan yang akan Dia sediakan bagi kita pada saat kedatangannya. Dan hari ini, apapun keadaan kita, apapun tantangan kita, perjuangan kita sebagai orang Kristen, mari kita tetap setia kepada Tuhan.
kita tetap setia untuk mengikut Dia, tetap setia untuk melakukan kebenaran, tetap setia untuk berdoa, tetap setia untuk mengandalkan Dia, tetap setia untuk bersabar dalam segala keadaan, karena tidak sia-sia semua yang kita lakukan di dalam mengiring akan Tuhan. Semua akan ada hasilnya, akan ada mahkota yang kita akan terima, dan itu adalah pengharapan besar buat kita. Kiranya kita diberkati dengan renungan firman Tuhan malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami sudah baca dan renungkan malam hari ini. Kami sungguh terkagum ya Bapa, tersanjung, karena Tuhan akan datang kedua kalinya untuk kami, untuk menepati janji-Mu, untuk menjemput kami, membawa kami ke dalam kemuliaan-Mu. Dan juga Tuhan, terima kasih karena Engkau menyediakan kemuliaan yang besar, sukacita yang besar untuk kami nikmati, untuk kami alami pada saat kedatangan Kristus. Itu cukup menjadi pengharapan besar buat kami ya Tuhan. Dan kami juga melihat ada kengerian besar yang akan terjadi karena Tuhan akan menghukum dunia. Tuhan, gerakkan hati kami dengan kasih-Mu, supaya kasih Tuhan itu mendorong kami supaya tidak ada orang yang mengalami kengerian besar. Dan kami ingin memberitakan Injil supaya pada akhirnya, pada kedatangan-Mu, semua orang akan mengalami sukacita yang besar dari Tuhan. Tuhan, terima kasih, berbicara lebih dalam lagi kepada kami, teguhkan kami dengan firman Tuhan, Roh Kudus terus bekerja dalam hati kami. Hamba berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Tuhan menolong kami semua, menjalani kehidupan kami, menjalani bulan ini, menjalani sisa tahun ini, bahkan sepanjang kehidupan kami serahkan kepada Tuhan. Dan kami masuk dalam situasi new normal. Tentu ada banyak penyesuaian yang harus kami lakukan. Kami sangat tidak mampu, kami sangat terbatas dalam menyesuaikan diri dengan situasi new normal ini. Tuhan, mampukan kami, mampukan gereja kami, Tuhan mampukan semua orang percaya untuk tetap bersemangat mengiring Tuhan sekalipun dalam new normal. Kami tetap bertumbuh dalam new normal. Kami tetap menyatu, kami tetap bersatu, kami tetap bersekutu sekalipun dalam new normal. Tuhan memberkati semua kami, beri kesehatan, kekuatan ya Bapa. Terima kasih. Ini doa kami mengucap syukur untuk firman Tuhan, dan kami mengakhiri ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.